Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa ala alihi haqqa qadrihi wa bidaril azim walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ila akhirih al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Sahibul Bait pada sore hari ini, yakni Bapak RW Dani dan juga Ibu Rohiyah, dan juga kepada seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu yang hadir dan juga adik-adik yatim yang namanya tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari yang penuh barakah dan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang insya Allah mulia ini, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini, kita semua yang kumpul di sini diberikan oleh Allah panjang umur, sehat afiat, taat ibadah, banyak rezeki, banyak duitnya, berkah rumah tangganya, sakinah mawadah warahmah, anak keturunannya saleh dan salehah. Mudah-mudahan yang hari ini sakit sembuh sakitnya, yang hari ini lagi bokek banyak duitnya, yang lagi ada masalah ketemu jalan keluarnya, yang lagi punya banyak utang lunas utangnya, yang aminnya paling kencang utangnya paling gede. Mudah-mudahan budar acara kita pada sore hari ini, kita semua dijadikan orang kaya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ada jodohnya mudah-mudahan ketemu jodohnya. Yang udah ada jodohnya mudah-mudahan cepat nikah. Janda ketemu sama duda, duda ketemu sama janda. Yang perawan buat saya. Canda bu, canda. Mudah-mudahan yang belum ada anak cepat dapat anak, yang udah kebanyakan anak berhenti beranak. Mudah-mudahan ibu-ibu di semua ini yang hadir jadi istri-istri yang tawadu. Tahu nggak bu kepanjangan tawadu? Tawadu tahu warna duit. Jadi laki nyimpen duit di mana aja ketemu. Insya Alhamdulillah. Salam beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan penghulu alam, figur sentral kita, suri tauladan yang patut kita tauladani, manusia pilihan kekasih Tuhan, sumber teladan indah kehidupan, penyayang yatim piatu, penyayang fakir miskin, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu lapar kayaknya nih. Sama nih, saya juga belum makan dari pagi.
Bu, hari ini semua kita kumpul, hari ini kita semua duduk, hari ini kita semua hadir. Ngapain? Kita semua kumpul, kita semua duduk, kita semua hadir di sini tak lain dan tak bukan karena menghadiri undangan dari Sahibul Bait. Apa undangannya? Yaitu buka bersama, sekaligus ya santunan yatim dan juga santunan janda. Alhamdulillah. Bu, ini kayaknya kebanyakan janda Bu ya. Janda ini. Waduh, iya. Berarti belum kumpul semua nih. Ini perkumpulan janda-janda cantik belum kumpul ya. Bu, iya. Bu, janda itu ada banyak macamnya Bu. Ada yang disebut dengan jambu batu, artinya janda baru punya anak satu. Ada yang disebut dengan jambu kelutuk, janda kalau ngaji bawaannya pada ngantuk. Ada yang disebut dengan jambu biji, janda pengen banget ibadah haji. Ada juga yang disebut dengan jambu air, janda udah pada melewer. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini yang hadir adalah janda-janda fisabilillah, janda-janda yang anak-anaknya soleh dan juga soleha. Alhamdulillah. Bu, di sini ada anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah tanggung jawab kita semuanya. Setelah ayahnya wafat, setelah ayahnya meninggal, setelah ayahnya udah kagak ada, maka mereka menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita buat nyantunin, tanggung jawab kita buat memberikan cinta, kasih sayang, dan juga perhatian sampai mereka berusia dewasa. Mereka semua jadi yatim bukan maunya mereka, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jadi yatim bukan kepengennya mereka, tapi kepengennya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik yatim semuanya jangan sedih. Adik-adik yatim semuanya jangan berkecil hati. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW yatim sejak dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini tanpa pernah mengenal wajah ayahnya. Usia 2 bulan di kandungan ibunya, Sayyidah Aminah, wafat ayahnya yaitu Sayyidina Abdullah. Kan ada lagunya Bu ya. Ada lagunya kan Bu. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Terus kagak apa. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Terus sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Jadi yatim jangan sedih, jadi yatim jangan berkecil hati. Kenapa? Karena banyak anak yang yatim, tapi dia bisa berhasil, dia bisa sukses, walaupun udah kagak ada kedua orang tuanya. Jadi yatim jangan sedih. Mungkin sekarang nih disantunin, tapi insya Allah kita doain 10-15 tahun ke depan mereka yang nyantunin yatim piatu. Bahkan mereka punya pesantren yatim, amin. Mereka juga bisa punya istana yatim. Jadi yatim jangan sedih, jadi yatim jangan berkecil hati. Walaupun ayahnya udah agak ada, walaupun tinggal cuma sama ibu, tapi ibu kekuatannya luar biasa. Satu ibu bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang ibu. Betul apa betul?
Makanya banyak anak yang sukses tapi ibunya terlantar, betul? Banyak anak yang sukses tapi ibunya ditaruh di panti jompo, betul? Banyak anak yang kaya, anak yang sukses, naudzubillah, tega menjarakin ibunya cuma gara-gara harta. Kalau ada anak tega naruh ibunya ke panti jompo, kalau ada anak tega menjarakin ibunya, maka tuh anak bukan lahir dari rahim ibu, tapi dia netes dari telur pembusuh. Na'udzu summa na'udzu billah. Ini anak-anak yatim adalah anak-anak kita juga, adalah tanggung jawab kita yang kudu kita pikirin sekolahnya, yang kudu kita perhatiin pendidikannya. Bu, ngantuk ya? Bu, lapar. Bentar lagi, Bu, bentar lagi. Bu, semangat ya. Mendidik anak zaman sekarang itu tantangannya jauh lebih berat dibandingkan kita mendidik anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu diomelin emaknya nurut, anak zaman dulu dipelototin sama emaknya takut, betul. Coba anak sekarang dipelototin sama emaknya, disautin. Apa kata anaknya? Emak jangan melotot-melotot mulu. Kalau emak melotot-melotot mulu, ntar mata emak lilipan pasir. Tuh, betul nggak? Disuruh ngaji sama emaknya, ngaji loh. Apa kata anaknya? Biasa aja, keles, jangan ngegas. Betul ya? Betul, emaknya udah sewot, udah kesel. Ngaji gak kamu? 2.000. Minta duit dulu 2.000. Kenapa anak zaman sekarang akhlaknya kurang? Kenapa anak zaman sekarang akhlaknya kagak ada? Kenapa anak zaman sekarang sopan santunnya kurang? Karena banyak racun yang ada di sekitar anak-anak kita. Apa racunnya? TV racun. Banyak sinetron acaranya ngajarin anak kita buat pacaran. Sinetron acaranya ngajarin anak kita buat tawuran. Sinetron ngajarin anak kita buat trek-trekan, buat balap-balapan. Betul. Apalagi yang racun? HP. Tuh HP setan gepeng tuh. Apa sebutannya setan gepeng itu racun. Kenapa? Karena banyak aplikasi-aplikasi di HP anak kita yang bikin otak anak kita jadi pada blokon. Betul. Ada yang mandi lumpur, ada yang jilat aspal, banyak dah pokoknya yang aneh-aneh. Apalagi yang racun, media sosial. Media sosial racun, kenapa? Karena udah nggak bisa kita bedain lagi, Bu, mana berita yang benar, mana berita yang agak benar. Racun. Apalagi racun selanjutnya, yaitu lingkungan. Anak kita jadi pada PA karena berteman sama temennya yang pada PA. Anak kita pada blow on karena berteman sama temennya yang pada blow on. Makanya, Bu, kita kudu didik anak kita. Kalau kita nggak mau didik anak kita, maka ada 1 juta orang di luar sana yang pengen anak kita hancur. Na'udzubillah. Maka kita didik anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan soleha. Kan enak, Bu, kalau punya anak yang saleh, benar? Punya anak yang saleh mah enak, nurut, kagak ngebantah, kagak ngelawan. Siapa contohnya? Tuh Nabi Ismail. Nabi Ismail diperintah sama ayahnya Nabi Ibrahim. Apa perintahnya? Diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail anakku, aku bermimpi motong lehermu, borok lehermu. Apa pendapatmu? Nah, dasar itu Ismail emang anak yang soleh. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku Ibrahim, lakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai anak yang sabar. Tuh, anak yang soleh diperintah nurut, digorok lehernya mau. Coba anak zaman sekarang. Nih nanti pulang ibu-ibu, tong sini datang. Apa mak? Kayaknya emak semalam mimpi dah. Kayaknya mah diharap-harap nih mak nih. Apa mimpinya mak? Gua mimpi golok leher lu atau kata anak emak aja modar duluan. Anak zaman sekarang mah begitu, Bu.
Intinya adalah kita didik anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan juga anak yang soleha. Ini jam berapa ini? Nggak ada juga. Waduh, masih lama bener Bu. Karena memang acaranya ini buka bersama Bu ya. Jadi pertama ini Bu, kalau ternyata acaranya lama karena memang niatnya adalah bersama. Kita udah bikin sate banyak, 200 apa? Nanti kita makan bersama. Mudah-mudahan Ibu sempat juga nanti makan bersama. Lagi apa udah nih Bu? Nunggu maghrib ya. Bu, lanjut apa udah nih? Lanjut Bu. Sama nunggu maghrib. Ini sekarang jam berapa tadi? Jadi berapa menit lagi tuh? Sejam lagi ya Allah. Bu, mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita semua bisa jadi orang kaya Bu ya. Biar supaya kita bisa nyantunin anak-anak yatim setiap hari. Bahkan bukan cuma nyantunin, tapi kita bisa ambil beberapa anak yatim, kita asuh di rumah kita kasih makan, kita bayarin sekolahnya, kita berikan cinta dan kasih sayang, sama seperti yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Supaya hidup kita berkah dan nanti di surga kita bareng bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, anak wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, orang yang mengasuh anak yatim itu di surga dekat, kayak dua jari telunjuk dan jari tengah dekat. Maka orang yang mengasuh anak yatim surganya VIP dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tapi kayaknya ibu-ibu anak zaman sekarang mah boro-boro Bu ya, ngasuh anak yatim. Kadang-kadang ngurus anaknya sendiri aja kagak becus. Pagi ngomel, siang ngomel, malam ngomel. Mau tidur ngomel. Boro-boro ngasuh anak yatim. Nih bisa-bisa anak yatim habis direbus sama ibu-ibu. Habis dah anak yatim direbus sama ibu-ibu. Karena emang ngurus anak yatim itu rada-rada sulit, rada-rada susah, rada-rada berat, kudu banyak sabar Bu. Tapi sama anak yatim jangan berani-berani kita ngata-ngatain yang gak enak, apalagi sampai nyakitin hatinya ya Bu ya. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau siapa pendusta agama? Dia berdusta terhadap agama Allah, dia berbohong terhadap agama Allah. Kadzalikal ladzi yad'ul yatim, adalah mereka yang menghardik anak yatim. Mengaku beriman kepada Allah tapi menghina anak yatim, mengaku beriman kepada Rasulullah tapi sampai tega mengambil hak anak yatim. Na'udzubillah. Maka kalau orang nggak peduli sama anak yatim, maka sholatnya dusta, puasanya dusta, ibadahnya dusta, hajinya dusta, umrahnya dusta. Maka kalau kita nggak mau disebut sebagai pendusta agama, kita kudu wajib peduli sama anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang kaya, tapi orang kaya yang kagak pelit. Karena zaman sekarang Bu, orang kaya pelitnya 17 setan. Saking pelitnya, kalau ngopi ampasnya dijemur lagi buat besok. Saking pelitnya, ngerokok udah nyampe tulisannya masih diisep juga, katanya sayang masih gopek. Saking pelitnya itu makan ikan, tulang ala kepalanya dikeremus sampai habis. Itu kucing kasihan Bu, melongo nggak kebagian tulang. Nah kalau orang pelit kayak begitu, kalau pelitnya orang udah parah, maka disebutnya pelit, bakhil, kikir, korek, merege hese, pantat kuning bool nongtot.
tuh lengkap dah tuh. Maka kita jangan karena kata Nabi al-bakhil ba'idun minallah ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Orang yang pelit itu dekat jauh dengan Allah, orang yang pelit itu jauh dengan surga tapi dekat dengan neraka. Jadi kalau ibu rajin ngaji tapi ibu pelit, ibu dekat neraka. Suami ibu pelit berarti suami ibu dekat. Pak RT pelit berarti Pak RT dekat. Pak RW pelit berarti Pak RW dekat. Pak Ustadz pelit berarti Pak Ustadz dekat. Nah, untuk terus lagi kalau udah ditakdirkan Allah untuk kita menjadi orang kaya, jangan sombong. Kaya jangan sombong, pelit jangan sombong. Pelit sombong. Orang miskin sombong, apa yang bersombongin, Bu? Maksud saya itu orang kaya jangan sombong, orang pelit jangan sedih. Kan ada lagunya, Bu, dari Bang Haji Roma Irama. Tahu nggak lagunya, Bu? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teror, gitu ngapa, Bu? Dia mah aja ngantuk ya. Aduh. Nyautin, Bu, ya. Nyautin nih biar rame aja udah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berpunya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kita mulia bukan karena harta, kita mulia bukan karena pangkat, kita mulia bukan karena jabatan, tapi kita mulia karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan melalui kesempatan pada sore hari ini Allah memberikan kita takwa yang sebenar-benarnya takwa. Alhamdulillah. Bu, balik lagi ke yatim ya, Bu, ya. Bu, kita jangan galak-galak sama yatim. Kenapa? Karena yatim doanya manjur, yatim sumpahnya tokcer. Jeritan hati yatim didengar oleh Allah. Jeritan hati yatim didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengguncangkan ars. Makanya lalu kesempatan sore hari ini anak yatim mana lagi ya? Ini doang ya? Hah? Oh, pada buka bersama ya? Oh, ya udah. Ini anak-anak yatim saya minta angkat tangannya. Angkat tangannya ke atas, kita doain Sohibul Bait. Mudah-mudahan, ayo angkat tangannya ke atas, mudah-mudahan Sohibul Bait, Bapak RW Dani, Ibu Rohia, beserta seluruh anaknya, seluruh cucunya, seluruh mantunya diberikan umur panjang, sehat afiat, taat ibadah, berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, banyak duitnya, banyak rezekinya, anak keturunannya soleh dan solehah. Semua yang udah dikeluarin harta, tenaga, pikiran buat acara sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa nyantunin lagi. Dan juga kepada Bapak RW dan juga Bapak RW Dani dan Ibu Raya, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusus untuk Encing Daria sama Encing Umar, mudah-mudahan dikaruniai anak. Alhamdulillah. Dan juga doa juga buat ibu-ibu sama anak yatim semua, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur
bahagia lahir batin dunia akhirat, sukses lahir batin dunia akhirat. Almarhum suami ibu, almarhum almarhumah ayah ibu, anak-anak yatim semua, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya dijadikan rodoh dan riyadil jannah, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kue pancong ada 5 dibungkusin pakai kain, meloncong udah lama yang nikahin orang lain. Ya Rabbi. Serunding kacang tanah, surilang di batang padi, berendeng kemana-mana, girang-girang kagak jadi. Kembang tabla di batang kelatang, naruh paku di atas galengan, banyak jomblo ngakunya ganteng kagak laku-laku, kebingungan. Pohon kundur dari marunda baru berkembang udah dipetikin, bagaimana tidur bisa indah kalau malam gak ada yang dicemplakin. Buah bunyi dimakan paku, rujak bobot enak banget, punya bini cuman atu, kalau ngambek gede banget. Udah bu, lagi apa pantunnya? Ah, lagi, kagak ada lagi. Habis pantunnya. Itu berapa ini?